Magetan. Sesaat lagi kita akan mulai acara pada siang hari ini. Mohon perhatian, tabusan kami selalu ingatkan kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan 5M, yakni tetap menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan hand sanitizer, selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas diri kita. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Magetan dan segenap anggota Forkopimda di ruang jamuan Bupati Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SMSI, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujatno SEMM, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Magetan atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang bergabung bersama secara virtual dari tempat kerja masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan kepada Bapak Eko Murianto SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Magetan, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati juga segenap anggota Forkopimda yang saat ini hadir, Bapak-bapak dari organisasi perangkat daerah, Bapak Ibu Camat yang menghadiri dan menyaksikan secara virtual acara hari ini, termasuk rekan-rekan saya seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Magetan. Mohon izin Bapak Bupati, kami akan sampaikan terkait dengan persiapan pembentukan, walaupun ini waktunya sudah mulai PPKM skala mikro. Izin kami sampaikan paparan sebagai berikut. PPKM skala mikro ini yang menjadi dasar ada 3 yang sebagaimana kita ketahui. Yang pertama adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021. Kemudian ini nanti yang terkait dengan rekan-rekan saya yang ada di desa, Bapak Ibu Kepala Desa, Instruksi Menteri Desa PDT nomor 1 tahun 2021 serta keputusan Ibu Gubernur Jawa Timur nomor 188/59 tahun 2001. Sebelum masuk paparan, mohon izin Pak Bupati, kami laporkan untuk Kabupaten Magetan, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, Magetan masuk 5 kabupaten pertama yang mencairkan dana desa, walaupun di Magetan baru 2 desa. Jadi se-Jawa Timur sudah cair 5 kabupaten, termasuk salah satunya Magetan. Untuk Kabupaten Magetan, ini ada 2 desa, di Desa Geni Langit dan Desa Sombo, Kecamatan Poncol. Tugas pemerintah desa dan kelurahan, yang pertama adalah melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, kemudian melakukan pembinaan untuk terus meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Agus, pembicara yang terdahulu, bahwa hampir kurang lebih 100 desa masih terjangkit. Artinya dari 235 desa dan kelurahan, 100 masih ada, hampir separuh. Ini menjadi perhatian serius kita untuk bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan 3T, sebagaimana tadi yang disebutkan. Mohon izin saya percepat saja Bapak, karena nanti mungkin ada sesi dialognya. Dan yang keempat, ini yang harus dilakukan oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Magetan, yaitu membentuk
pos jaga desa atau mengaktifkan kembali pos jaga desa yang telah ada. Dan harapan kami Pak Bupati, tidak hanya perwakilan tetapi seluruh desa nanti dan kelurahan semuanya berubah menjadi kampung tangguh. Sehingga ini menjadi kesempatan buat kita untuk bagaimana berbuat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi mohon perhatian untuk Bapak Ibu Camat, upayakan untuk seluruh desa berubah menjadi kampung tangguh karena memang Magetan angkanya bergerak naik terus walaupun ada tren menurun. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan, melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara berkala, kemudian menyiapkan dan merawat ruang isolasi desa yang telah ada dan melakukan monitoring. Perlu kami laporkan Bapak, kami sudah mengeluarkan 2 kali surat edaran terkait dengan ini, bahkan sebelum PPKM skala mikro ini diterapkan. Jadi ini nanti, mohon maaf Bapak Ibu Camat, kok ada perubahan lagi, ini yang kedua, surat edaran yang akan kami keluarkan nanti yang kedua, termasuk rencana insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan keluarkan peraturan Bupati tentang pedoman skala mikro ini. Jadi nanti untuk pedomannya akan kita tuangkan dalam bentuk peraturan Bupati. Insya Allah sudah proses ya Pak Kabag Hukum, sudah proses. Oh sudah keluar malah. Ini luar biasa, ekspres soalnya. Baru kemarin soalnya kita buat langsung keluar. Matur nuwun Pak Bupati. Selanjutnya terkait dengan posko PPKM yang ada di desa dan kelurahan, ini yang harus dilibatkan. Yang pertama kepala desa dan lurah ini menjadi ketua posko. Kemudian ketua BPD menjadi wakilnya, sekretarisnya adalah sekretaris desa. Kemudian pengendali atau koordinator kegiatan adalah Babinsa dan Babim Kantikmas serta bidan desa setempat. Anggotanya melibatkan seluruh perangkat desa, kemudian lembaga kemasyarakatan desa mulai dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan mungkin ada lembaga-lembaga adat yang dipercaya di desa untuk dilibatkan. Termasuk di dalamnya adalah Satlinmas dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Kemudian pembagian tugasnya seperti ini. Pencegahan ini melibatkan unsur perangkat desa, RT, RW, Linmas, PKK, Karang Taruna, tokoh agama, dan tokoh adat. Kemudian kalau penanganan ini melibatkan unsur dari perangkat desa, RT, RW, bidan desa, perawat desa, kader kesehatan, dan kader posyandu, serta mungkin ada nakes lain yang ada di desa. Kemudian pembinaan ini melibatkan unsur dari perangkat desa, Linmas, Karang Taruna, Toga, Thomas, dan tokoh adat. Dan yang terakhir pendukung melibatkan unsur seluruh perangkat desa dan dengan koordinator sekretaris desa. Artinya Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemerintah desa nanti menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan PPKM skala mikro ini. Tadi, kalau yang 4 tadi diuraikan, tugas-tugasnya adalah seperti ini. Jadi tugas pencegahan itu melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia yang rentan dan berpotensi menimbulkan kerawanan, dalam artian kerawanan tertular ini maksud saya, dan masyarakat yang keluar masuk desa. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi pencegahan di wilayah desa dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini perlu kami laporkan Bapak bahwa Magetan saat ini juga sudah mulai melakukan pengisian perangkat desa. Pendaftarnya sekarang banyak dari luar Bapak. Jadi kami berikan syarat tambahan ketika pendaftar itu datang dari luar untuk mendaftar harus membawa rapid test sehingga nanti bisa diantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ini sudah mulai di Februari ini sudah ada beberapa desa yang melakukan proses rekrutmen perangkat desa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sosialisasi di fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat adalah menyediakan fasilitas
cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Untuk penanganan, ketika terjadi permasalahan, ini untuk penanganannya adalah berkoordinasi dengan Puskesmas. Jadi ini kita melibatkan semua stakeholdernya, berkoordinasi dengan Puskesmas, kemudian menyiapkan lokasi isolasi warga desa yang terkonfirmasi COVID. Jadi kemarin kita sudah ada, tapi karena kemampuan akhirnya berkurang lagi. Nah ini kita upayakan untuk menyiapkan tempat isolasi warga desa. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID, mendistribusikan kebutuhan logistik dan dalam masa isolasi mandiri. Untuk kebutuhan logistik, kami juga berharap pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Silahkan nanti untuk Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah untuk memotivasi masyarakatnya untuk meningkatkan kepedulian bahwa bukan mau seseorang untuk kena COVID. Jadi ketika harus diisolasi, ini menjadi tanggung jawab bersama minimal untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian yang terakhir melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya untuk pembinaan, memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan desa. Jadi silahkan membuat peraturan desa untuk mengatur terkait dengan kehidupan sosial yang dianggap perlu. Kemudian dalam melakukan pembinaan tadi, mohon dapatnya berkoordinasi dengan rekan-rekan kami yang ada di Babinsa dan Babim Katikmas serta mitra desa lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian yang berikutnya melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan yang ada di desa. Dan yang keempat adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ini menjadi penting sehingga kita bisa mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam suatu desa, kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Lanjut Mas. Macet. Untuk tugas pendukung, yang pertama adalah memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan posko desa, kemudian membuat sistem informasi kesehatan warga desa bersama-sama tim sesuai dengan bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik, melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa secara berkala. PPKM mikro ini, skala mikro ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi sebagaimana diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3. Yang pertama adalah zona hijau. Ini tidak ada kasus COVID-19. Di dalam satu RT itu maksudnya ketika dalam satu RT itu tidak ada yang satu saja yang kena, itu masih masuk dalam zona hijau. Kemudian zona kuning ini jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah. Sekali lagi kemarin terjadi ketika kami Zoom meeting juga disampaikan ada kasus, tapi kami ikuti Inmendagrinya bahwa yang dimaksud adalah rumah. Jadi 1 sampai dengan 5 rumah, ini rata-rata yang banyak nanti di kita ini, karena dalam satu RT 1 sampai dengan 5 rumah. Kemudian wuwung per somah, jadi dalam satu bangunan rumah, hitungannya dalam satu bangunan rumah per somah. Kemudian zona oranye ini antara 6 sampai dengan 10 kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, jadi ngitungnya 7 hari ke belakang. Kemudian yang terakhir adalah zona merah, ini apabila dalam satu RT ini lebih dari 10 rumah yang terkena. Ini perlakuannya yang harus dilakukan.
Saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa juga sudah membaca ini karena kemarin sudah saya informasikan terkait dengan masalah zona ini. Zona hijau ini dilakukan skenario pengendalian sebagai berikut. Yang pertama adalah surveillance aktif, kemudian seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Artinya ketika hijau bukan berarti AB terhadap protokol kesehatan. Kemudian zona kuning, skenario yang diterapkan adalah menemukan kasus suspek, kemudian pelacakan kontak erat, dan melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Artinya lingkungan juga ikut mengawasi keluarga yang terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri. Zona oranye, ini pengendaliannya. Dan untuk menyambung ini, jadi nanti masing-masing di samping posko di desa, di RT itu ketika sudah masuk zona kuning maka ada pos RT untuk membantu posko desa. Zona oranye yang dilakukan adalah menemukan kasus suspek, melakukan pelacakan, melakukan isolasi mandiri, termasuk juga untuk yang kontak erat dengan pengawasan ketat, dan ini satu lagi, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Zona merah, ini apabila terkonfirmasi lebih dari 10 somah atau 10 rumah, skenario pengendaliannya adalah dengan pemberlakuan sebagai berikut. Menemukan kasus suspek dan melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri, terpusat dengan pengawasan ketat. Jadi ketika RT itu sudah masuk zona merah, maka isolasinya dilakukan secara mandiri atau terpusat. Nanti kita akan, tentunya ini butuh asesmen dari pihak-pihak yang terkait, butuh negosiasi dan lain sebagainya, karena tidak semuanya memahami hal ini. Tapi perintahnya adalah mandiri ini bisa terpusat, artinya dikelompokkan untuk lebih memudahkan pengawasan. Kemudian menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Jadi ketika zona merah, RT itu ditetapkan zona merah, maka tidak boleh berkerumun lebih dari 3 orang. Kemudian membatasi keluar masuk wilayah RT itu maksimal hingga pukul 20.00. Artinya kita ada jaga wilayah yang memang ekstra untuk yang zona merah. Mudah-mudahan di Magetan tidak ada ini nanti. Kemudian yang berikutnya adalah meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan. Ini ditiadakan. Lanjut, Mas. Tadi sudah disampaikan pemberlakuan PPKM ini mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Kemudian pembiayaan, ini karena desa ini yang ngatur 3, Bapak Bupati perlu kami laporkan. Kemarin kami masih kebingungan karena perintah dari Kemendagri harus pakai Perkades, tapi alhamdulillah sudah ada instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021 di instruksi ketiga, karena instruksi ini langsung ditujukan kepada seluruh kepala desa, sehingga kami baru menyampaikan di sini bahwa pembiayaannya itu dapat melakukan perubahan APBDes. Artinya Bapak dan Ibu, APBDes boleh dilakukan perubahan sepanjang itu terkait dengan pengalian kegiatan maupun program yang terkait dengan pengaliannya untuk PPKM skala mikro, baik refocusing maupun realokasi. Jadi dilakukan dengan cara perubahan APBDes. Karena kalau perubahan Perkades hanya dalam satu kode rekening, karena kita diatur khusus, Bapak perlu kami laporkan. Nah, ini sudah ada titik terang kemarin dengan Pak Asisten juga kami koordinasikan, harus dengan melakukan perubahan APBDes. Mekanismenya, mohon maaf, karena ini situasional,
mekanismenya tetap harus diikuti, artinya harus melalui musyawarah desa. Tidak boleh dilakukan perubahan untuk Bapak Ibu Kepala Desa langsung omong-omongan, istilah saya omong-omongan sepenting dirubah podo ngerti ini enggak boleh. Jadi mekanisme musdes harus dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga ketika nanti suatu hari terjadi pemeriksaan setelah selesainya PPKM skala mikro ini kita tidak lagi ada permasalahan. Ikuti aturan mainnya, ikuti ketentuannya, itu yang kami harapkan. Kemudian yang berikutnya, lanjut Mas. Nah, mohon maaf kembali, tinggal satu slide. Nah. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan penggunaannya, jadi penggunaannya ini diatur lagi. Yang pertama, dana desa ini digunakan untuk penyesuaian dana desa ini digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam hal ini yang pertama, COVID ini sesuai dengan perintah yang terbaru, baru saja keluar SE nomor 2 ini tahun 2021, kemarin Pak Bupati ini keluarnya. Yang pertama adalah untuk BLT, untuk bantuan langsung tunai. Dan bantuan langsung tunai ini nanti dijabarkan dalam bentuk, ditetapkan dalam bentuk perkades. Itu merupakan salah satu syarat pencairan dana desa tahap 1. Jadi harus ada penetapan perkades tentang siapa penerima bantuan langsung tunai desa. Ini kami harapkan juga dari Dinas Sosial supaya datanya lebih cepat, jangan sampai nanti duluan dana desa, kemudian dapat bantuan lagi dari Dinas Sosial. Kemarin yang bikin ribut 2020 ini Bapak, perlu kami laporkan karena dana desanya sudah siap, yang dari Kemensos masih menunggu, sehingga di bawah kasihan Bapak Ibu Kepala Desa dianggap datanya tidak valid, kemudian pendataan nggak fair, dan lain sebagainya. Untuk pendataan kami harapkan lewat musdes. Jadi silahkan dipampangkan itu sebagai bukti bahwa penjenengan sudah melakukan musdes, berapa orang yang dimusyawarahkan itu yang benar-benar mendapat bantuan. Dan bantuan ini apabila hari ini mampu kemudian besok tidak atau sebaliknya, ini bisa berubah setiap bulan. Artinya monggo desa untuk mencermati BLT DD ini setiap bulan, sesuai dengan kondisi real yang ada di desa. Kemudian selebihnya, paling sedikit, ini ada aturan yang terbaru, yang saya cetak tebal ini, paling sedikit 8% dari dana desa yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Ini di luar dari BLT. Jadi paling sedikit 8% ini di luar dari BLT. BLT-nya ada tersendiri karena nanti pencairannya berbeda. Nah, yang di luar dari BLT paling sedikit 8%. Untuk memahami paling sedikit 8% ini, insya Allah dalam waktu dekat saya akan buatkan list desa per desa. 8% itu batas ambang minimalnya berapa. Nanti akan kami sampaikan dan ini menjadi bahan penjenengan untuk melakukan perubahan. Ini yang untuk teman-teman saya yang ada di desa dan BPD dan pemerintah desa nanti mohon untuk disampaikan. Paling sedikit 8%. Kemudian kami mendapatkan amanah untuk mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 khususnya yang didanai dari dana desa. Untuk hal-hal teknis nanti kami akan buatkan panduan dan seperti biasa nanti akan kami share ke teman-teman, baik Bapak Ibu Camat maupun Bapak Ibu Kepala Desa, nanti kita bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan konten, karena memang tidak waktunya lagi kita untuk bisa kumpul-kumpul bareng-bareng. Tapi insya Allah dengan memanfaatkan teknologi ini, nanti tidak perlu kumpul, tapi makna dari apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan yang saya pesankan sekali lagi, Bapak Ibu Kepala Desa, patuhi aturan main, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi ingat sumpah jabatannya, mentaati segala ketentuan peraturan perundangan. Terima kasih.
Itu Bapak Bupati, paparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan sekaligus pengarahan oleh Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI, silakan. Sekitar 100 desa. Ya, ini cukup besar, ya, cukup besar. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi posko RT tadi harus menjadi fokus ya dari bapak-bapak, ibu lurah maupun kepala desa. Kemudian perlu saya tegaskan juga bahwa pendanaan ya perubahan APBDes itu mohon dengan hormat Pak Lurah maupun Bapak Ibu Kades ya sesuai dengan Permendes ya, instruksi Menteri Desa PDT ya 1 tahun 2021 ya perubahannya harus melalui musyawarah desa ya harus melalui musyawarah desa. Kemudian digunakan untuk dua hal tadi, bantuan langsung maupun untuk sedikitnya 8% ya. Tadi 8% dari itu digunakan untuk penanganan COVID. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu Lurah, Kades ya, agar instruksi ini bisa dijalankan, PPKM skala mikro ini bisa berjalan, kemudian membentuk posko mengawasi yang masuk maupun keluar ya. Edaran dari Kepala Dinas PMD nanti segera, jadi orang yang dari luar harus menunjukkan rapid antigen ya, rapid antigen dan seterusnya. Nah, ini upaya-upaya kita untuk melindungi dengan cara diantaranya melalui PPKM skala mikro, sekaligus nanti juga kalau sudah vaksin COVID ini sudah mulai yang tahap kedua ini nanti bisa dilakukan vaksin. Ini selain PPKM juga vaksin ini bisa mencegah dan memutus rantai. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti langsung dibuka tanya jawab ya, tanya jawab. Ya. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Kecamatan Kartoharjo. Nah, ini ada pertanyaannya, izin tanya apakah dana desa dalam pelaksanaan Satgas Desa untuk penanggulangan COVID-19 boleh untuk makan minum dan honorarium tim petugas atau mungkin transport tim atau petugasnya. Monggo Bapak yang berkenan menjawab. Siap. Terima kasih, mohon izin Bapak Bupati. Jadi begini, Bapak Ibu yang ada di tingkat desa Mbak Lurah, nyun pangapunten, fokuskan dulu untuk kegiatan kegiatan penanganan yang skala prioritas. Untuk sementara untuk honor kami belum mengizinkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu PPKM ini mau sampai kapan. Pengalaman tahun 2020 terjadi honor lebih besar daripada biaya inti. Jadi ini pengalaman, makanya kami tidak ingin memberi di situ. Sekali lagi, ini COVID ini adalah masalah bersama. Tadi di dalam paparan saya sampaikan, monggo kita tingkatkan kepedulian. Ini juga salah satu wahana atau cara untuk kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Bismillah, laksanakan tugas dengan baik. Nah, dana desa digunakan untuk pembiayaan inti. Jadi yang minimal 8 digunakan untuk kegiatan inti. Kalau untuk makan minum di posko silahkan. Ya, silakan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Pokok sawarke apa-apa yang aja digomule. Nanti habis nanti anggarannya. Karena ini baru awal tahun ya, baru awal tahun. Jadi makan minum silakan, tetapi untuk honor sementara tidak diizinkan. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah dijawab langsung dengan jelas oleh Bapak Kepala PMD. Biar nggak ganti-ganti mic ini soalnya kita terapkan.
Yang pertama begini, untuk teman-teman seluruh kepala desa di Kecamatan Parang dan ini juga untuk rekan-rekan yang lain. Pada prinsipnya kegiatan tidak boleh mendahului anggaran. Nah, bagaimana penerapannya ini di desa? Caranya adalah penjenengan hari ini atau secepatnya segera musdes. Segera musdes kemudian melakukan perubahan APBDes sesuai dengan instruksi Menteri Desa yang nomor 1 tahun 2021 di poin ketiga. Di sana harus segera melakukan musdes, melakukan perubahan. Nah, untuk ini, sekali lagi, ini gerak cepat dengan seluruh Bapak Ibu Camat, karena PAK ini harus mendapatkan rekomendasi dari Bapak Ibu Camat, maka sekali lagi kami pesankan wanti-wanti betul, yang dipindah hanya yang terkait dengan penanganan COVID-19. Tidak boleh acak seluruh APBDes yang ada. Jadi saya bisa ambil contoh, misalkan satu kegiatan, penjenengan geser ke kegiatan ini, kemudian kegiatan yang lama ini dikosongkan, yang baru ini nanti digunakan untuk COVID-19. Setelah dimusyawarahkan kemudian jadi perdesnya, maka penjenengan boleh melakukan kegiatan itu. Nah, bagaimana pengespejiannya? Ini mohon maaf Pak Bupati terlalu teknis soalnya. Nanti saya jelaskan di konten kita aja. di kesempatan yang lain. Intinya nanti SPJ-nya setelah duit keluar. SPJ-nya setelah duit keluar. Tetapi kuncinya adalah APBDes perubahan harus jadi dulu. Terima kasih. Anggaran kelurahan sama kecamatan. Untuk anggaran kelurahan dan kecamatan terkait dengan ini, mohon maaf ini sebetulnya bukan ranah dalam. Untuk anggaran kecamatan ini kan melekat di nantinya akan ada perubahan, tentunya dengan perubahan penjabaran APBD. Karena kelurahan itu organiknya kecamatan. Jadi nanti ada perubahan, nanti secara teknis akan dibantu dari teman-teman baik dari BPKAD, kemudian dari TAPD nanti yang terkait bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Bupati. Tambahan Mas Eko, apakah bisa dianggarkan di APBDes untuk pemulasaraan jenazah? Baik, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, jadi begini, untuk dana desa boleh digunakan untuk kegiatan dalam rangka seluruh kegiatan COVID-19, termasuk mungkin seperti yang disampaikan di salah satu kepala desa yang WA ke dalam, bagaimana apakah boleh dibelikan APD, peti mati dan lain sebagainya. APD, peti mati dan kelengkapannya silakan dibeli oleh dana desa. Mudah-mudahan tidak terpakai. Mudah-mudahan tidak terpakai. Jadi kalau desanya menganggarkan, karena kejadian Pak Bupati ada yang isolasi mandiri meninggal. Kemudian bingung untuk penanganannya. Jadi ini silakan dana desa digunakan untuk itu dan memang sudah waktunya karena nakes kita juga sangat-sangat terbatas, apalagi harus ngurusi tahunya masyarakat semuanya diserahkan ke nakes, maka ini menjadi kewajiban kita bersama untuk bagaimana perawatan jenazah ini mulai dari serangkaian prosesnya sampai dengan pemakaman ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama kita berikan penjelasan yang konkret, kemudian jangan saling menyalahkan karena nakes kita juga sangat terbatas ya Dokter Ari ya, karena memang tidak mungkin lagi untuk ngurusi COVID, memandikan dan lain sebagainya. Ya, ini tugas kita bersama. Terima kasih.